Bayangkan kamu sedang berada di tengah hari Minggu yang penuh tantangan. Baru memasuki jam pertama dari total 130 jam, siksaan fisik dan mental. Yang kamu pikirkan saat itu hanyalah satu hal, pulang. Kamu ingin kehangatan, makanan, dan pelukan orang yang kamu sayangi. Semua kenyamanan itu seolah memanggil hanya dalam 1 detik, dan disitulah kebanyakan orang menyerah. Mungkin hanya 1% orang di dunia yang benar-benar paham kerasnya perjuangan itu. Suara-suara keras di dunia ini berasal dari 99% yang tidak paham, yang tidak pernah benar-benar masuk ke medan tempur kehidupan. Aku pernah ikut lomba lari 200 mil, 2 kali berturut-turut. Di tengah perjalanan aku tersesat, jatuh sakit, bahkan terkena edema paru. Dokter bilang, kalau aku keluar jalur sekarang, aku tidak bisa kembali dan menyelesaikan lomba. Aku harus memilih. Waktu itu aku sudah rebahan, merasa sedikit membaik, dan sejujurnya aku merasa seperti ada suara dalam diriku yang berkata, kamu belum selesai. Mungkin itu suara dari alam bawah sadarku, bukan demi kebanggaan, tapi karena aku tahu aku masih bisa. Dan aku akan menyesal setahun penuh kalau aku tidak bangkit dan mencobanya kembali. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi diriku sendiri. Kita hanya bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ketangguhan mental adalah keterampilan yang bisa hilang jika tidak dilatih. Hanya karena kamu pernah kuat, tidak berarti kamu akan selalu kuat. Aku selalu bertanya pada diriku satu hal. Bisakah aku melangkah 1 langkah lagi? Jawabannya biasanya bisa. Dan kalau aku bisa, tapi memilih tidak melangkah, itulah kegagalan sejati. Banyak orang bisa melangkah lebih jauh, tapi memilih untuk tidak. Padahal 1 langkah itu bisa membedakan antara jadi pemenang atau gagal. Berkali-kali aku berkata, aku tidak akan kembali. Tapi aku kembali juga. Dan dari situlah aku belajar. Manusia punya kekuatan luar biasa kalau mereka mau menyelam lebih dalam ke dalam dirinya dan menekan batasnya 1 langkah lagi. Setiap kali aku ingin tumbuh, aku mencari tantangan baru, sesuatu yang memaksaku menggali lebih dalam. Aku datang dari masa lalu yang kelam. Tapi begitu kita berani menatap siapa diri kita yang sebenarnya, meski kosong, meski tanpa rasa percaya diri, tanpa kecerdasan, tanpa keberanian, di sanalah titik awal kita. Dari situ kita bisa membangun. Masalahnya, banyak orang salah paham tentang motivasi. Mereka mengira motivasi adalah solusi permanen, padahal motivasi datang dan pergi. Kita harus belajar untuk bertindak tanpa motivasi. Harus belajar tetap disiplin walau tak punya alasan kuat. Harus belajar tetap bergerak walau hati kosong. Motivasi hanyalah percikan, tapi kamu tidak bisa hidup dari percikan saja. Kamu harus belajar menjadi dirimu yang terbaik, justru di saat kamu paling tidak termotivasi. Dan disitulah letak tantangan sesungguhnya. Disiplin akan mengalahkan motivasi, tapi disiplin hanya muncul dari pikiran yang jernih. Kalau pikiranmu kacau, motivasi dan disiplin tak akan bertahan. Ambil contoh Hell Week lagi. 130 jam itu adalah jutaan detik. Dan dalam salah 1 detik itu, kamu bisa kehilangan segalanya. Setiap gelombang dingin menyapu kepala, instingmu ingin kabur. Kamu lupa semua alasanmu datang. Kamu lupa impianmu. Kamu lupa perjuanganmu. Kamu hanya ingin menyerah. Dan itulah detik paling menentukan dalam hidupmu. Dalam 1 detik itu, kamu harus menguasai pikiranmu. Dalam dingin dan sakit, aku tetap di air. Secara fisik aku menderita, tapi secara mental aku berpura-pura sudah keluar dan hangat. Disitulah aku bisa berpikir jernih. Tunggu, jangan menyerah dulu. Apa yang akan terjadi kalau kamu berhenti sekarang? Aku menenangkan pikiranku. Karena kalau aku menyerah di 1 detik itu, aku tidak akan pernah menjadi apapun. Tidak jadi siapa-siapa. Dan aku sadar selama perjalanan ini akan ada banyak momen 1 detik seperti itu. Dan aku harus menguasainya satu persatu. Jika aku gagal mengendalikan 1 detik saja, semuanya berakhir. Jadi kuncinya bukan pada tubuhmu, tapi pada pikiranmu. Kamu harus belajar berkata pada dirimu sendiri, kamu bukan bosku, aku yang mengendalikan hidup ini. Karena 1 detik bisa mengubah seluruh jalan hidupmu.